Akan tetapi Ustazah tahu nih masih ada yang kayak mana gitu kan sama materinya. Antara udah paham atau belum ya Ustazah ya, gitu kan. Nah, di pelajaran kita termokimia, ini sebenarnya termokimia udah panjang kali, udah lama kali kita bahas termokimia. Jadi insya Allah di minggu depan kita udah masuk ke laju reaksi aja lah. Perubahan entalpi standar udah, hukum Hess udah, energi ikatan juga udah gitu kan. Ustazah mau kasih satu pertanyaan. Ini kalau nggak tulis di kertas kalian ya, tulis di kertas kalian. Ini kemarin Ustazah bingung. Udah ada Ustazah buat di soal ujian, kenapa rata-rata soal ujian nomor 3 itu pada nggak benar ya? Susah kali apa ya? Lili, susah nggak soal ujian nomor 3 itu? Masih ingat? Lili? Susah? Pandai kali bilang susah ini memang lah. Oke. Ustazah mau kalian itu membuat persamaan kimia berdasarkan soal cerita yang Ustazah buat. Nanti kalau udah siap, tunjukkan ke kamera kalian masing-masing ya. Siap. Oke. Soalnya udah semua enggak ini? Oke, sudah? Soalnya adalah pita magnesium. Magnesium itu logam ya. Pita magnesium dibakar. Pita magnesium dibakar. Kalau ada kata-kata dibakar, ingat. Ya, pita magnesium dibakar menghasilkan magnesium oksida dengan melepaskan kalor sebesar 500 kilojoule. Ustazah ulangi, pita magnesium dibakar menghasilkan magnesium oksida melepaskan kalor sebesar 500 kilojoule. Nah, pertanyaannya, buatlah reaksi persamaan termokimianya. Coba kalau yang udah tunjukkan ke kamera kalian biar saya cek siapa yang betul. Buat persamaan termokimianya, cuman persamaannya aja. Persamaan termokimia. Magnesium dibakar menghasilkan magnesium oksida dengan melepaskan kalor sebesar 50 kilojoule. Mana nih? Pada nggak bisa semua nih. Ayo. Ata mana si Ata itu? Oke, Hania Salma, coba kurang dekat Salma. MgO2 delta H-nya mana? Delta H-nya coba kirikan lagi sedikit lagi. Oke, Salma sudah hampir benar, sedikit lagi. Oke, siapa yang bisa memperbaikinya? Sedikit lagi punya si Salma itu. Siapa lagi yang memperbaiki? Sedikit lagi kurangnya punya si Salma. Siapa tuh? Risa. Oke, coba kurang dekat Risa. Oke, sama kayak si Salma nih, ada kurang sedikit lagi. Bukan di delta H-nya, tapi di persamaannya. Coba Rambe. Dekat buat Rambe. Kurang dekat. Hasilnya itu coba tunjukkan dulu. Apa hasil reaksinya ini Sapi Rambe? Mg nggak hidup mic si Rambe nih, nggak hidup micnya. Apa hasilnya Rambe?
Heeh. Heeh. Iya, yang magnesium oksidanya apa rumusnya? Mg. Salahnya tinggal di situ ya. Tadi si Salma buat MgO2, ya kan Salma? Si Risa juga MgO2. Yang benar adalah apa saya kira? Yang benar? Iya, yang benar tuh MgO. Kenapa MgO? Ini kita murojaah aja dulu ini. Kenapa MgO Dwi? Kenapa MgO yang betul? Coba jawab, pelajaran kelas 10. Ayo, nanya sama adiknya dia. Menghasilkan oksida jadi MgO gitu. Loh, apa Gina? Gitu, bisa. Jadi yang sesungguhnya nih, perhatikan nih Ustazah nih. Lihat ya. Udah hidup kameranya? Belum? Udah belum? Gambar jembatan. Oh, masih gambar jembatan. Tunggu ya, biar kita ganti jembatannya. Sudah nampak? Apa yang nampak? Udah nampak kameranya? Udah kan? Oke, perhatikan bagus-bagus. Tadi Ustazah bilang pita magnesium dibakar. Kalau kata dibakar berarti oksigen. Menghasilkan magnesium oksida yang betul adalah MgO. Kenapa? Ingat pelajaran kita waktu kelas 10, magnesium itu adalah golongan 2A, bentuk 2 positif. Oksigen itu adalah golongan 6A, 2 negatif. Hasilnya adalah ini 2 plus, ini 2 minus, mati kan? Hasilnya adalah MgO gitu. Lalu melepaskan energi sebesar 500 kJ. Melepas, maka tandanya menjadi negatif 500 kJ. Oke, baik. Nah, sebelum Ustazah yang menjelaskan, Ustazah mau bertanya dulu nih, jujur-jujur aja nih ya. Mulai dari siapa dulu saja tanya nih tentang si termokimia. Sebelum kita lanjut laju reaksi, jadi tolong tanyakan yang kurang dipahami. Rantia. Dari termokimia itu kan kita membahas tentang ada namanya reaksi pembentukan, ada reaksi penguraian, ada reaksi pembakaran, ada dia reaksi endoterm, ada eksoterm. Kita membahas juga tentang apa lagi? Apa kemarin lagi? Kalorimeter, hukum Hess, energi ikatan, ya kan? Jadi coba Rantia, yang mana yang anti itu kira-kira anak kan belum ngudeng di sini saja. Coba Rantia yang mana? Yang menurut anti itu sulit. Kalau bilang semuanya tokokkan kepala ya. Udah siap Depa dari kamar mandi? Udah plong lah ya. Apa? Rantia cepet. Yang mana? Oh tunggu satu lagi. Ustazah kemarin kasih kalian soal 2. Kok cuma segelintir orang yang mengumpulkan itu? Pandai. Ya kan? Ada soal tentang halaman berapa Ustazah kasih kemarin itu? Ada 2 soal. Yang paling bawah Ustazah bilang kalau nggak salah ya. Betul kan? Halaman 93. Ada halaman berapa Ustazah bilang itu? 2 soal kan? Pokoknya Ustazah ingat 2 soal, iya kan? Iya. 93 nomor 21 dan cuman 1. Nah, itu aja ya. Cuman sedikit yang ngumpulkan, betul kan?
Iya, cuma sedikit saja lihat yang ngumpulkan. Coba jawab dulu Rantia. Nanti kita murojaahnya dari buku ini aja. Kita bahas-bahas soal-soal ini nanti kayak buat ustazah, buat kayak punya ustazah nanti buat coret-coretannya di sini. Itulah kita murojaahnya nanti. Yang mana Rantia? Materi yang menurut anti belum paham mana ustazah itu maksudnya kayak mana gitu. Ayo. Persamaannya, membuat persamaan ini. Berarti yang inilah itu. Iya. Ini persamaan termokimia. Hah? Ini gak ngerti nih? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Kalau ini Naura mana Naura nih? Naura? Untuk reaksi pembentukan, penguraian, pembakaran, udah paham belum itu kira-kira Naura? Belum semua. Oke, ini kayaknya kalian nih antara paham atau malu-malu kucing atau gimana nih gitu. Atau kalian fokus sama wajah kalian yang manis-manis itu di situ. Oke, perhatikan. Kita murojaah ya. Buka ini aja lah. Buka ini buku kita nih. Dari halaman kita bahas yang urgen-urgennya saja lah. Dari halaman 91. 91 buka. Ini halaman 91, buka dulu. Siapa itu? Kemana buku anti? Kemana buku kalian? Belum diambil. Cuman di mana? Alah, si Lili ini memang. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu bilang apa lagi Lili? Oke. Kita bahas soal. Kalau nggak ada bu apa nanti ya udah dari buku saja lah, tengok-tengok ya, cuma tengok-tengok aja lah. Oke, dari yang gampang aja dulu dan yang paling sering muncul ya, yang paling sering ditanyakan ini saja. Mau bahas tentang hukum Hess nomor 7. Lihat nih nomor 7. Yang udah punya buku lihat yang nomor 7 ya, nomor 7 ini dia Lili nomor 7 nih. Perhatikan diagram berikut. Kalau hukum Hess itu gampang aja tuh. Perhatikan diagram berikut. Ada? Ini diagramnya. Nih, garisnya. Pertama kalau ada tentang hukum Hess, yang pertama sekali kalian perhatikan adalah manalah dia yang semua arah panah ke dirinya. Ini kan? Arah panah ini ke sini, arah panah ini. Pokoknya semuanya ujung-ujungnya ke sini. Ya kan? Sudah? Lalu perhatikan perjalanan panjangnya kayak mana. Perjalanan untuk mencapai R tambah S ternyata ada beberapa tahap. A tambah B berubah dulu menjadi C tambah D. Ya kan? Lalu C tambah D berubah dulu menjadi R tambah S. Baru langkah selanjutnya A tambah B berubah dulu menjadi P tambah Q. Lalu P tambah Q baru R ke S. Berarti di sini tidak ada secara langsung yang kita bahas kemarin-kemarin itu. Ya kan? Kalau kemarin kan ada saya bilang, ini namanya langsung. Kalau cuma satu garisnya langsung ini. Gitu saja bilang kan. Kalau ini enggak ada yang satu garis ini, berarti ini tidak ada yang langsung. Akan tetapi kalau perhatikan ini kan A tambah B sama dengan C tambah D delta H1. Lalu C tambah D delta H4 ini 2 langkah menuju ke RS, dan yang ini juga 2 langkah menuju ke RS, ya kan? Artinya ini adalah sama. Udah, ini dan ini totalnya nanti pasti sama. Ya, delta H1, delta H4 itu pasti sama dengan delta H2 dan delta H3. Udah dapat jawabannya? Lihat nih. Saya bilang tadi delta H1 pasti tambah dengan delta H2 itu akan sama dengan delta H2 tambah delta H3. Mana yang cocok jawabannya? Delta H1, delta H4, delta H2, delta 3. Apa jawabannya?
Iya, B. B. Delta H1 H2 ini H1 ini H2. Ini kan berseberangan sayang. Ini ya. Ini gitu. Jawabannya adalah B. Itu. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Kita hukum Hess dulu. Kalau masih ujian nasional hukum Hess ini pinomat satu soal ada itu biasanya. Termasuk soal gampangnya lah gitu. Lihat ini nomor 8 juga. Balik ya. Dibalik. Nomor 8. Berdasarkan diagram berikut, harga delta H adalah berapa? Yang ditanya delta H berarti ini. Ini berapa? Gitu katanya. Ya kan? Lihat di sini. Delta H1 ini dari garis ini ke sini. Ada satu garis yang langsung, berarti ini secara langsung. Siapa itu? Yaitu delta H. Delta H1-nya dia langsung. Udah? Lalu si delta H2, delta H3, delta H4. Artinya delta H1 itu sama dengan delta H2 tambah delta H3 tambah delta H4. Betul nggak itu? Betul lah deh. Ya kan? Betul ya. Nah, jadi kalau begitu berapalah nilai delta H3 di sini? Katanya begitu. Nah, tinggal kita ginikan aja. Tadi Ustazah bilang bahwasanya tadi kan delta H1 itu sama dengan delta H2 tambah delta H3 tambah delta H4. Ya kan? Itu tadi ya. Yang ditanya adalah delta H3. Delta H3. Apa rumus delta H3 di sini? Coba, Najihah. Apa rumus delta H3 di sini? Ditambah-tambahnya di pelajaran SD. Dari sini apa jawabannya? Sama dengan delta H1 terus dikurang apa tambah? Dikurang delta H2 terus kurang apa tambah? Ayo, kurang apa tambah? Tambah delta H4. Iya. Oh, maaf nggak nampak rupanya tadi. Oh iya. Udah, delta H3 sama dengan delta H1 kurang delta H2 tambah delta H4. Jadi jawabannya apa? Apa jawaban kita? C, betul. C, cacing. Kita bahas satu yang apa itu? Kenapa ditambah delta H4? Ini kan ini nih, ini delta H2 kan tambah delta H4. Kalau Ustazah sih cara gampangnya Ustazah bikin kayak gini nih. Kalau kita pusing-pusing buat yang ini, Ustazah buatnya gini. 10 sama dengan 5 tambah 3 tambah 2. Betul nggak ini? Pas nggak ini? 10 itu adalah 5 tambah 3. Pas ya? Sudah? Yang ditanya 3 itu sama dengan berapalah itu? Gitu. Berarti 3 sama dengan 10 kurang 5 tambah 2. Betul? Pas kan? 5 tambah 2 7, 10 kurang 7 3. Gitu logikanya. Kalau kalian tuh bingung-bingung yang kayak ginian, buat aja seperti ini yang gampang sama kalian, masuk akal kalian. Paham ya, Sophie? Jadi makanya delta H3 sama dengan delta H1 kurang delta H2 tambah delta H4. Makanya jawaban kita adalah apa tadi? C. Ya, C. Nah, Ustazah bahas satu contoh lagi sebelum udah mau habis waktu kita rupanya. Soal nomor berapa ya? Tentang Nih, nomor 11. Coba perhatikan nomor 11. Nomor 11 di bawah. Nomor 11, ini dia soalnya. N2 tambah 3H2 dalam wujud gas menghasilkan 2NH3. Delta H-nya minus 92 kJ. Udah. Kalor yang diperlukan untuk menguraikan 5,1 gram amonia. Pertanyaan pertama untuk si Dani. Ada Dani? Jawab dulu Dani, ada? Ada si Dani di sini?
Nurhidayah Ramadhani? Ada Dani? Ada. Oke, Dani, coba Ustazah minta sama Anti, reaksi ini termasuk reaksi yang ini ya, N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Ini termasuk reaksi pembentukan kah, atau penguraian kah, atau pembakaran kah? Ini pembentukan, penguraian, atau pembakaran? Dah lupa. Ya, bagus, bentukan. Dari mana tahu bahwa ini adalah dari unsurnya, unsur nitrogen, unsur hidrogen, lalu membentuk senyawa. Sudah, ini pembentukan. Yang dia minta adalah untuk penguraiannya. Berarti untuk reaksi penguraian itu adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Iya kan? Begitu ya. Pembentukan itu reaksi kebalikan dari reaksi penguraian gitu. Nah, jadi pertama sekali yang kita lakukan adalah balikkan dulu rumusnya. Balikkan rumusnya ini. Ini rumusnya kita balikkan. Kalau balik menjadi begini kan? 2NH3 menghasilkan 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2. Delta H sama dengan, delta H-nya berubah apa tidak? Berapa jadinya? Apa yang berubah? Menjadi? Iya, positif 92 kilojoule. Sudah? Yang diperlukan untuk menguraikan 5,1 gram amonia, katanya amonianya ini yang kita butuhkan adalah 5,1 gram. Kalau ada di sini kata-kata gram, maka ujung-ujungnya ke mol. Rumusnya mol sama dengan gram per mr, ya kan? Gramnya tadi adalah 5,1 per mr daripada NH3. Udah ada dikasih taunya nih di soal. MR-nya adalah 17. Udah dikasih taunya kan? Udah langsung aja 17. Bagikan 5,1 bagi 17. Ada punya kalkulator? Gak punya? Ada? Berapa? 5,1 bagi 17? 0,1 masa? 0,3. 0,3 ya. Ini ya, 0,3. Sudah, 0,3. Kita ulangi. Jadi dia minta adalah kalor yang diperlukan untuk 5,1 gram. Ini udah ada kita molnya. Udah ada kita molnya. Lalu kan Ustazah mengatakan kemarin bahwasanya mol itu sebanding dengan delta H-nya, gitu kan? Mol itu sebanding dengan delta H-nya. Jadi tinggal kalikan saja dengan delta H yang ini, 92. Tapi Ustazah di sini NH2-nya koefisiennya 2. Harus 1 bagi 2 dulu ini. Ini bagi 2 dulu nih. Dah, tapi seandainya tadi NH3 ini koefisiennya adalah 1, tinggal kalikan aja 0,3 kali 92. Segitulah hasilnya. Namun karena ini koefisiennya adalah 2, maka 92 bagikan dulu dengan 2. 92 bagi 2 berapa? 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 40? 40? Iya, jadi 46 kalilah 0,3. Berapa 46 kali 0,3? Berapa? Iya, 13,8 kilojoule. Ada di situ jawabannya? Ada? Oke, C. Udah, demikian saja. Ustazah minta kalian mengerjakan satu soal lagi. Jangan sampai gak dikumpulkan ke Ustazah ya. Nomor berapa ya? Nomor 13. Nomor 13 saja. Satu aja. Kumpulkan ya. Nomor 13. Nih. Oke. Demikian anak-anak Ustazah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bentar dulu ya. Ustazah copy dulu absensi kalian ini. Baru kita live. Oke. Mana dia? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silahkan tinggalkan Ustazah, nggak apa-apa.